Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Ernawati, NIM 2300222280, Prodi D3 TLM, kelas A BP23. Seperti yang kita lihat dan kita ketahui sekarang, banyak anak-anak muda dan orang-orang tua yang lebih mementingkan hal dunia daripada akhirat. Contohnya, anak-anak muda yang sering melalaikan sholat demi kepentingan dunia. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Keutamaan Sholat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesehatan baik jasmani maupun rohani. Salawat beserta salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salat adalah tempat kita mencurahkan hati, mengadu segala permasalahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat merupakan santapan rohani bagi kita umat Islam. Dan salat merupakan alat kita berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, surah Toha ayat 14, Allah berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri, yang artinya, kerjakanlah sholat untuk sarana bagimu dalam mengingat Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sedekat-dekatnya manusia dengan Allah di waktu ia bersujud, maka perbanyakkanlah berdoa di waktu itu. Salat adalah amalan ibadah yang pertama kali yang akan ditanyakan di yaumil hisab. Sebelum Allah mempertanyakan amalan-amalan lain, ingat sabda Rasulullah, amalan yang pertama-tama yang akan ditanyakan di akhirat nanti ialah salat. Jika salatnya bagus, maka amalan lain pasti bagus. Dan jika salatnya buruk, maka amalan lain pasti buruk. Mengapa salat menjadi amalan pertama yang akan ditanyakan di akhirat nanti? Karena sesungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Allah dan Rasul telah memberitahu kita tentang pentingnya mendirikan salat. Dalam sebuah hadis,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya solat adalah tiang agama, yang artinya solat bagaikan sebuah tiang dalam bangunan bernama agama Islam. Apabila tiang itu rapuh atau roboh, maka bisa dipastikan bangunannya juga ikut roboh karena kehilangan penyangga. Salat merupakan bukti iman seseorang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, sayangnya kini banyak manusia yang sengaja meninggalkan salat tanpa adanya rasa penyesalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'un yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun. Yang artinya, maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Kalimat celaka ini biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala gunakan untuk mensifati orang yang kafir dan munafik. Berarti, dengan kata lain, orang yang lalai terhadap sholatnya bisa disejajarkan dengan orang kafir dan munafik. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya tentang keutamaan sholat, maka kita sebagai umatnya hendaknya melakukan sholat wajib 5 waktu dengan hati yang lapang, penuh bersyukur, keikhlasan, dan keistiqomahan, sehingga kita bisa terhindar dari golongan orang-orang yang lalai dari sholatnya. Sebelum saya selesaikan ceramah ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari perilaku yang melalaikan sholat dengan sengaja dan diberikan kemampuan untuk saling menasihati dalam kebaikan dan kebenaran. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Yang benarnya datang dari Allah dan yang salahnya datang dari saya sendiri. Saya akhiri, usikum binafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.